Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali pada malam ini untuk bersama-sama berdoa dan merenungkan firman Tuhan bersama. Karena itu mari kita siapkan hati kita. Kita mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, bagimulah segala hormat dan pujian kami persembahkan kepadamu. Dalam kasih setiamu, kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena sesungguhnya kami siap mendengarkan firman-Mu malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, malam ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama adalah dari Injil Lukas. Lukas pasal 7 ayat 38. Firman Tuhan mengatakan, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekahnya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Amin. Saudara-saudara, dalam masyarakat Yahudi, salah satu adat yang sangat dipelihara dan dijunjung tinggi dengan baik adalah tata cara menerima tamu ketika ada tamu yang datang. Tetapi bagi seorang Simon yang adalah seorang Farisi, tidak melakukan adat atau kebiasaan itu. Padahal saudara, dia itu mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya. Berbeda dengan perempuan yang berdosa dikisahkan dalam pembacaan kita, bisa dikatakan itu kedatangannya itu adalah sebagai tamu yang tidak diundang. Namun demikian sikapnya untuk datang menemui Yesus di acara itu dibuatnya melebihi dari adat kebiasaan orang Yahudi ketika itu. Dapat kita bayangkan situasi pesta yang diselenggarakan oleh seorang yang bernama Simon dalam pembacaan ini. Tentu ini bukanlah sebuah pesta yang biasa, tetapi sebuah pesta yang istimewa. Ya, kita bisa bayangkan kalau Simon ini adalah memang dia adalah seorang sosok yang sangat dihormati di lingkungan sosial masyarakatnya saat itu. Dan tentu yang diundangnya juga itu adalah orang-orang yang terpandang, orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang sangat dijunjung tinggi di dalam kehidupan bermasyarakat. Orang dari kalangan terhormat, mungkin seperti itu. Yesus rupanya diundang ke perjamuan itu. Nah, karena itu namun di tengah suasana pesta yang mulia dan terhormat, terjadi suatu peristiwa yang sebenarnya tidak diharapkan. Ada peristiwa yang tidak diharapkan oleh orang-orang yang ada ketika itu, karena ada tamu yang tak diundang datang ke pesta itu. Dan bagi mereka tamu itu merusak pemandangan, merusak acara. Ya, karena yang datang itu adalah seorang perempuan yang hina. Bahkan bagi orang banyak yang ada di pesta itu, perempuan ini diberi sebuah julukan pelacur, kelas kakap. Nah, perempuan itu adalah seorang yang berdosa, yang sangat terkenal, yang memiliki reputasi yang sangat buruk. Waktu itu, semua orang waktu itu sangat mengenalnya. Tidak ada yang tidak mengenal dia. Nah, karena itu Injil Lukas menggambarkan
bagaimana sosok perempuan ini. Injil Lukas menggambarkan wujud penghormatan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh perempuan berdosa itu terhadap Yesus ketika itu. Sebuah tindakan yang tidak lazim di budaya Yahudi zaman itu. Membasuh kaki dengan air mata, menyekahnya dengan rambutnya. Bayangkan, rambut itu adalah mahkota seorang perempuan, tetapi ia pakai untuk menyekahnya. Mencium kaki Yesus dengan meminyaki dengan minyak wangi. Saudara-saudara, perempuan itu datang kepada Yesus dengan totalitas dan penuh kerendahan hati. Mendengar bahwa Yesus sedang berada di rumah orang Farisi itu, perempuan berdosa itu pun tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Segera itu datang kepada Yesus untuk membawa sebuah buli-buli pualam yang berisi minyak wangi yang harganya sangat mahal. Di mana hal itu ia datang kepada Yesus dan membawa persembahan terbaik yang ia miliki tanpa mempedulikan cibiran, cemoohan orang lain terhadap dirinya. Bahwa tekadnya untuk berjumpa dengan Yesus itu memang sudah full, bahwa tekadnya hanya satu, bertemu dengan Yesus. Simon yang mengadakan perjamuan itu tidak memberikan air untuk membasuh kaki Yesus, tetapi perempuan berdosa itu membasahi kaki Yesus dengan air matanya, menyekahnya dengan rambutnya. Simon yang mengadakan pesta itu tidak mencium kaki Yesus, tetapi perempuan berdosa itu mencium kaki Yesus. Simon tidak meminyaki kepala Yesus, tetapi perempuan itu meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Karena itu untuk menyembah Yesus, perempuan ini rela dianggap sebagai perempuan atau wanita yang tidak sopan, bahkan mungkin tidak bermoral. Namun iman dan pengabdiannya kepada Tuhan merupakan teladan tertinggi dari apa yang diinginkan Allah dari orang percaya. Luar biasa. Seorang perempuan yang dianggap hina. Namun saudara-saudara, pertobatannya bukan sekedar kata-kata. Sekedar kata-kata permohonan ampun semata. Imannya tidak sekedar teori belaka, tetapi mempersembahkan imannya itu dengan total kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Masih adakah cinta kita untuk Yesus? Masih adakah iman yang tulus? Masih adakah iman yang totalitas kepada Yesus? Ketika kita sedang berada di tengah pergumulan karena pandemi COVID-19. Ini tantangan bagi kita. Perempuan dalam pembacaan Injil ini datang kepada Yesus dengan totalitas dan penuh kerendahan. Berbahagialah kita ketika dalam kehidupan kita ini kita melihat kehidupan kita seperti perempuan ini. Perempuan itu datang kepada Yesus dengan totalitas dan penuh kerendahan hati. Perempuan berdosa itu sudah membuka mata setiap orang Farisi, membuka mata hati kita, membuka mata hati orang Farisi untuk belajar bagaimana melayani Tuhan dengan setulus hati, bagaimana melayani Tuhan segenap jiwa dan dengan penuh kerendahan hati. Karena itu berbahagia kita yang sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan waktu kita, memberikan pelayanan kita, memberikan pikiran kita. Ada begitu banyak hal yang kita bisa beri bagi Tuhan. Berbahagialah kita ketika kita sudah memberikan pelayanan semua itu dengan baik bagi Tuhan. Dan karena itu kita percaya bahwa Dia telah menyediakan yang baik dan yang terbaik
bagi kehidupan kita sekalipun kita saat ini sedang bergumul. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup yang kekal, yang penuh sukacita. Maka mari bersama-sama kita persembahkan kehidupan kita ini secara total kepada Tuhan. Karena bagi kita bagian hidup yang kekal akan kita rasakan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Ketika kita senantiasa merasakan bahwa Tuhan itu senantiasa menyatakan kasih-Nya bagi kita. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengar bersama pada malam ini. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa pada malam ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, segala hormat dan pujian kami senantiasa naikkan kepadamu. Tuhan boleh menyertai kami, memberi waktu yang baik bagi kami pada malam ini. Kami mendengarkan firman-Mu, mengajarkan kami bagaimana kami mempersembahkan kehidupan kami ini secara totalitas dengan penuh kerendahan hati sekalipun kami menghadapi pergumulan yang berat dalam kehidupan kami. Sekalipun tantangan itu banyak, tetapi tidak menghalangi kami untuk senantiasa datang kepada Tuhan. Mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami Tuhan, sungguh-sungguh kami lalui dengan penuh keyakinan dan pertobatan di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di Jemaat Dadi. Kiranya Engkau Tuhan bersama-sama dengan mereka. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu menjadi bahagian kehidupan mereka, sehingga mereka Tuhan merasakan bahwa Tuhan itu senantiasa baik di tengah pergumulan hidup, di tengah rencana dan pekerjaan seluruh jemaat-Mu yang ada di Jemaat Dadi. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini yang bergumul karena sakit. Beberapa jemaat-Mu yang saat ini Tuhan mengalami pergumulan karena sakit. Kami berdoa kepadamu, mendoakan orang tua kami, Ibu Yohana Mandaling, Ibu Esther Bunga, Ibu M. Palilu, Ibu Hermin Bamba, Ibu M. Sende, Ibu Berta Sampe, Ibu Yohana Konda, Nyonya Elembang, Ibu Dina Kamolan, Bapak Simon Kaaruan, Nyonya Martina Tombi, Bapak Thomas Buntulobo, Frankie Turlenan, Ibu Maria Sanda, Nyonya Agustina Lande, Ibu Alfrida Tandililing, Diaken Julianus Nurasomba, Ibu Ludia Ibong, dan neneknya Evi. Kami berdoa Tuhan dalam pergumulan mereka, Tuhan hadir menyatakan pertolongan lewat kekuatan dan mereka boleh memperoleh kesembuhan di dalam Tuhan. Karena kami yakin Engkaulah sumber kesembuhan di tengah pergumulan hidup yang kami alami. Bapa di sorga, kami pun berdoa Tuhan, mendoakan anak kekasih kami Gabrian Tupayung yang Tuhan boleh berkenan setelah sekian hari dirawat di rumah sakit Awal Bros, sudah kembali ke rumah untuk mengalami pemulihan. Kami percaya kekuatan daripada-Mu akan menguatkan anak kekasih kami Ian, dan selanjutnya pemulihan yang dilalui Tuhan boleh dilalui dengan kasih dan pertolongan-Mu, dan anak kami boleh sembuh dengan baik. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang bergumul di berbagai-bagai kehidupan mereka, di tengah pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka masing-masing. Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan mereka, menyatakan kekuatan bagi mereka sehingga mereka kuat sekalipun banyak tantangan, tetapi kuat menghadapi pergumulan hidup yang mereka alami. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, beri mereka kekuatan supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Bapa di sorga, sertai sepanjang kehidupan kami, sertai kami malam ini dalam petiduran kami ketika kami istirahat. Biarlah kami boleh istirahat dengan baik, dan Tuhan membangunkan kami besok pagi untuk kembali menyaksikan hidup baru, hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan malam yang kita alami bersama pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat. Selamat malam.